Kepada Bapak WR4, ini sebetulnya saya yang merasa terhormat sebetulnya diundang pada kesempatan ini, dan kami juga dari mewakili dari Yayasan Wakaf Ar-Risalah, dalam hal ini Badan Pengelola Wakaf Ar-Risalah, ucap terima kasih yang sebesar-besarnya atas kehormatan ini sehingga bisa hadir memberikan sedikit sharing tentang pengalaman kami di dalam mengelola wakaf untuk menjadi tambahan wawasan bagi adik-adik mahasiswa pada kesempatan sore hari ini. Pertama saya ingin sampaikan sebetulnya judul title di bawah nama saya sebagai praktisi wakaf saya pikir terlalu berlebihan mungkin Pak. Karena saya sebetulnya baru 2 tahun ini lebih kurang berkecimpung di wakaf. Sebelumnya saya malah justru di dunia yang berbeda sama sekali dengan wakaf, yaitu di dunia konstruksi. Sebelumnya saya bekerja di salah satu BUMN kontraktor PT Wijaya Karya atau Wika selama 14 tahun. Jadi tahun 2022 yang lalu saya resign dan kemudian pulang ke Padang dan bergabung dengan Yayasan Wakaf Ar-Risalah. Sejak itu baru belajar wakaf dan sekarang sudah berani ditulis praktisi wakaf gitu. Jadi di awal ini saya mohon maaf Pak WR kalau dalam penyampaian nanti mungkin tidak sesuai dengan ekspektasi kita semua. Bapak dan Ibu, adik-adik semua yang kami banggakan, sesuai dengan judul yang telah disampaikan kepada kita di awal tadi, pada sore hari ini kita sedikit akan memberikan sharing mengenal salah satu instrumen kebaikan yang terdapat dalam agama kita yang sangat agung, agama Islam yang sangat mulia ini, yang memang betul-betul kita yakini sebagai agama yang satu-satunya diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Agama yang memang paling pantas untuk menjadi dinnya manusia di atas dunia ini, karena setiap hari semakin tersingkap kebenaran, kehebatan, ketinggian agama ini, termasuk salah satunya dalam salah satu konsep yang dimiliki dalam agama kita ini yang bernama wakaf. Sebelum kita berbicara tentang wakaf, berkenal dengan wakaf dan berbicara tentang apa kedudukan wakaf di dalam mensejahterakan umat, ekonomi umat, maka mungkin kita coba lihat dulu beberapa istilah yang terdapat di dalam agama kita. Itu instrumen kebaikan dalam Islam itu kita mengenal ada yang namanya zakat, ada lagi yang namanya sedekah, ada pula namanya infak, ada lagi yang namanya hibah atau hadiah. Nah, baru ada lagi yang terakhir namanya wakaf. Barangkali sebagian daripada adik-adik selama ini menganggap hal ini satu sama lain adalah cuma perbedaan nama saja, ya, perbedaan istilah atau nama. Tapi sesungguhnya kalau kita teliti lebih dalam, maka ternyata masing-masing istilah ini memiliki perbedaan. Meskipun semuanya berada dalam satu payung istilah kebaikan dalam agama kita yang disebut dengan sedekah. Jadi induk daripada segala instrumen kebaikan dalam Islam itu judul besarnya bernama sedekah sesungguhnya. Nanti sedekah itu baru bercabang dua menjadi yang bagian kanan sedekah wajib yang kita kenal dengan istilah zakat. Sedekah tapi wajib, maka itulah yang disebut dengan zakat, yang memang dalam Al-Quran, dalam banyak dalil tentang pensyariatan zakat itu disebutnya dengan istilah sedekah, bukan dengan zakat. Meskipun juga kalimat zakat banyak sekali terdapat dalam Al-Quran. Lalu di kakinya yang sebelahnya barulah sedekah-sedekah yang bersifat sunat, yaitu sedekah itu sendiri, infak, wakaf, hibah atau hadiah. Nah, kalau zakat mungkin kita tidak sedang membahas masalah zakat. Sebagian kita mungkin sudah faham dengan baik, bahkan mungkin sudah melakukannya, bahwasanya zakat itu hukumnya wajib diberlakukan untuk seorang muslim atau muslimah yang memiliki harta sampai nisabnya dan juga sampai kepada haulnya. Nisab artinya kadarnya, kuantitasnya, sedangkan haul artinya lama atau durasi waktu dia memilikinya sejak pertama kali nisab tersebut dia miliki. Kita tidak berbicara tentang zakat karena itu permasalahan terpisah dengan permasalahan wakaf, ya. Kemudian sedekah, ya. Selama ini kita menganggap sedekah dan infak itu barangkali sama, tapi sebetulnya sedekah dan infak itu dua hal yang ternyata memiliki perbedaan. Sedekah lebih identik dengan hal-hal yang bersifat pemberian yang bersifat umum. Jadi kalau sedekah itu bisa kita berikan dengan uang, bisa kita berikan dengan
tenaga, bisa kita berikan dengan pikiran, bisa dengan ide, bahkan bisa hanya dengan gestur tubuh dalam bentuk senyuman, ya, seperti yang kita ketahui hadis Nabi mengatakan tabassumuka fi wajhi akhika shadaqah, membuang duri di jalanan, ya, intinya memberikan sesuatu yang membawa manfaat pada orang lain apapun bentuknya, tidak mesti yang bersifat materi, maka itu masuk dalam kategori sedekah. Jadi sedekah itu umum. Makanya seperti yang disampaikan oleh salah seorang dai, Ustadz Uwas, ya, beliau mewanti-wanti pengurus masjid jangan sampai salah tulis di kotak celengan yang dijalankan di masjid itu, jangan sampai ditulis kotak infak, kotak sedekah katanya. Karena kalau ditulis kotak sedekah, nanti begitu lewat di depan jamaah, nah dia bisa kasih senyuman saja, ya, dia nggak mesti kasih uang, karena senyum kan juga sedekah, atau dilus-elus gitu ya. Nah itu juga sedekah. Nah tetapi harus ditulis dengan infak, karena kalau infak di dalam Al-Quran hampir semua ayat-ayat yang disebut dengan kalimat infak itu berdimensi sebuah pemberian yang bersifat materi, uangkah, ya, makanankah, emaskah, segala sesuatu yang memang berbentuk materi, itulah yang dimaksud dengan infak. Jadi itu perbedaan antara sedekah dengan infak. Kemudian ada lagi hadiah, hibah, ya mungkin kita sudah tahu hadiah, pemberian ketika kita memberikan hadiah atau pemberian kepada teman kita di momen-momen tertentu, kita berikan hadiah. Nabi mengatakan tahadu tahabu, saling memberi hadiah. Jadi judulnya saling, ya, jadi jangan satu arah, saling memberi hadiah maka kalian akan saling mencintai. Nah beda lagi dengan hibah. Hibah ini mungkin mirip nanti dengan wakaf, tapi sesungguhnya ada perbedaan. Kalau hibah kita memberikan hadiah atau memberikan pemberian kepada orang lain, setelah barang tersebut pindah ke pemilikan dari kita yang tadi pemilik awalnya, maka barang hibah tersebut 100% berada menjadi kepemilikan orang yang kita hibahkan. Mau dia jual, mau dia pakai sampai habis, mau dia rusakin, mau dia simpan begitu saja, nggak ada masalah. Tidak ada hukum apapun yang berlaku bagi yang bersangkutan ketika dia menerima hibah. Karena hibah ibaratnya sama dengan hadiah, sudah menjadi kepemilikannya 100%. Nah, berbeda dengan wakaf yang ingin kita jelaskan pada siang hari ini. Wakaf atau sore hari ini berbeda sekali dengan yang tadi telah kita sebutkan, baik zakat, sedekah, infak atau hibah. Kalau kita ingat dengan pelajaran kita dulu waktu di TPSA, hadis Nabi mengatakan, "Idza mata ibnu Adam inqata'a amaluhu illa min thalas." Kata Nabi, kalau hadis sahih, ya, dalam riwayat Sahih Bukhari Muslim, kalau seorang anak Adam meninggal, ada 3 amalannya yang akan tetap mengalir pahalanya kepadanya meskipun dia tak meninggal. Yang pertama kali Nabi sebut apa? Shadaqatun jariyah, sedekah yang mengalir pahalanya. Yang kedua baru ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga baru waladun salihun yad'u lah, anak soleh yang mendoakan orang tuanya. Nah, para ulama sepakat yang dimaksud dengan shadaqatun jariyah dalam hadis ini itu sebetulnya adalah wakaf. Bukan sedekah, bukan zakat, ya, bukan pula infak, tetapi adalah wakaf. Karena dari semua instrumen kebaikan yang tadi telah kita sebutkan, yang mengalir pahalanya baik sejak orang itu melepaskannya dari kepemilikannya, di mana dia masih hidup di atas dunia, begitu juga setelah dia tiada, setelah dia meninggal, sejak dia hari itu meninggal sampai hari kiamat terjadi, maka yang mengalir sifatnya pahalanya itu hanya wakaf. Jadi perbedaan pertama yang prinsip antara wakaf dengan instrumen yang lainnya adalah bahwasanya wakaf ini pahalanya bersifat abadi, bersifat mengalir. Saya kasih contoh. Misal kita menyumbang ke masjid, kita niatkan sedekah atau infak, ya. Kemudian karena niatnya sedekah atau infak, oleh pengurus bebas digunakan untuk bayar listrik, digunakan untuk bayar air, untuk gaji marbot, atau bahkan untuk konsumsi wirid majlis taklim, petugas kebersihan dan lain sebagainya, bebas. Karena judulnya sedekah dan infak. Begitu kita telah memberikan infak sedekah tersebut, pahalanya dicatat oleh malaikat, betul? Tapi begitu uangnya habis, dibelanjakan, dikonsumsi oleh pengurus, pertanyaannya pahalanya masih ada atau tidak?
pahalanya masih ada atau tidak? Tentu tidak ada, karena pokoknya modalnya telah habis dikonsumsikan atau dibelanjakan oleh pengurus masjid. Nah, berbeda dengan wakaf. Ketika judulnya yang kita berikan itu adalah wakaf, misalkan kita berwakaf uang 1 juta rupiah, maka dalam hal ini karena judulnya wakaf, maka pengurus masjid tidak boleh menyentuh barang 1 rupiah pun daripada uang wakaf tersebut. Lalu mungkin ada yang bertanya, lalu buat apa gunanya uang tersebut diberikan kalau nggak bisa digunakan, disentuh? Maka jawabannya adalah yang disentuh bukan pokoknya, bukan asalnya, tetapi uang tersebut boleh diproduktifkan, boleh dikembangkan, dan kemudian menghasilkan profit atau hasilnya itulah yang boleh dibagikan. Sedangkan pokoknya yang 1 juta rupiah tetap harus utuh, harus ada, tidak boleh berkurang barang 1 rupiah pun, yang ketika nanti ditanya oleh baik orang yang berwakaf maupun mungkin ada auditor, dalam hal ini sekarang ada Badan Wakaf Indonesia, maka pengurus masjid harus bisa menunjukkan di mana uang 1 juta itu berada. Beda dengan sedekah, beda dengan wakaf tadi. Sedekah sudah habis, kemarin dibelikan buat minuman, makanan, gaji marbot, amplop ustadz dan segala macam, nggak ada masalah. Tapi begitu wakaf, berapapun yang terkumpul kalau judulnya wakaf, maka seorang nazir, nanti kita jelaskan ya, nazir artinya orang yang mendapatkan amanah untuk mengelola harta wakaf, dia wajib untuk menjaga keutuhannya. Dia wajib untuk menjaga keutuhan, kelanggengan, keabadian barang wakaf tersebut. Dan kewajiban nazir yang kedua adalah untuk memproduktifkannya. Jadi tidak hanya sekedar menjaga, dapat uang 1 juta ditaruh di kotak uang atau ditaruh di rekening, dibiarkan begitu saja. Nah, itu salah. Karena tugas utama nazir itu diantaranya ada 2. Mencatat, mengadministrasikan, mengamankan, dan juga termasuk memproduktifkan. Makanya ke depan nanti kita akan sampaikan, nazir itu ke depan gak mesti LC, gak mesti SAG, gak mesti Ustadz Kiai, gak mesti. Bahkan nazir atau orang yang mendapatkan amanah wakaf itu seyogianya mungkin SE gitu ya, atau MBA, atau SAK misalkan gitu. Orang-orang yang memang memiliki kompetensi dan kapasitas dan kapabilitas di dalam memproduktifkan, mengembangkan aset-aset wakaf tersebut. Nah, ini sekedar ilustrasi membuka cakrawala kita di awal, membedakan istilah-istilah yang selama ini sering berseliweran di pendengaran kita. Ada zakat, ada lagi sedekah, ada lagi infak, sekarang ada lagi wakaf. Ini kenapa nih? Tiba-tiba kita diajak bicara wakaf. Yang selama ini mungkin sebagian adik-adik menganggap wakaf ini tempatnya ya bukan di perguruan tinggi, tempatnya di masjid, di musala bicara wakaf. Tapi ternyata tidak, adik-adik sekalian. Kalau kita semakin jauh mengenal wakaf, kita akan jatuh cinta yang sangat dahsyat kepada wakaf ini. Betapa ternyata seperti yang tadi disampaikan oleh Bapak WR4, wakaf ini kalau kita berikan perhatian kita yang maksimal, kita kembangkan, kita kelola dengan baik, maka sungguh-sungguh dia betul-betul akan dapat memberikan kontribusi yang sangat-sangat luar biasa untuk kesejahteraan umat, dapat membantu kelangsungan pendidikan anak-anak bangsa. Ya, sebagai contoh yang kita lihat di dunia internasional, barangkali adik tahu, salah satu universitas tertua di dunia yang bernama Universitas Al-Azhar yang sudah berumur 1000 tahun lebih, itu adalah salah satu institusi atau lembaga wakaf tertua dan terbesar di dunia saat ini. Al-Azhar dengan kekayaan wakafnya yang sangat luar biasa, bahkan tadi saya coba searching, kekayaan wakaf Al-Azhar itu hampir 1/3 dari kekayaan pemerintah negara Mesir. Pernah terjadi ketika Mesir itu mengalami defisit, maka yang membantu keuangan negara adalah Universitas Al-Azhar. Dari mana sumber keuangannya? Dari aset-aset wakaf yang dimiliki oleh Al-Azhar. Tapi memang kalau bicara aset wakaf Al-Azhar, Pak WR, bukan bicara 20 miliar tadi ya. Itu aset wakaf mereka itu ya ratusan ribu hektar kebun kurma, ratusan rumah sakit yang beroperasi, ribuan klinik, apalagi bahkan mereka punya beberapa belas kilang minyak.
atau eksplorasi minyak lepas pantai, yang menjadi aset wakaf mereka yang menghasilkan uang miliaran rupiah setiap harinya. Itulah yang menjadi sumber-sumber manfaat wakaf yang akhirnya bisa memberikan beasiswa ya gratis kepada ratusan ribu rakyat Mesir yang bersekolah dari jenjang pendidikan TK, SD, SMP sampai perguruan tinggi S1, S2 dan S3. Bahkan tidak terbatas hanya untuk rakyat Mesir saja, seluruh putra-putri negara-negara Islam di seluruh dunia, termasuk dari Indonesia. Terakhir yang saya dengar, setiap tahun lebih dari 10.000 putra-putri Indonesia yang pergi kuliah ke Al-Azhar, semuanya gratis, tidak membayar barang 1 sen pun. Uang kuliahnya gratis, asramanya gratis, buku diktatnya gratis, bahkan sebagian juga diberikan tiket pesawat pulang pergi gratis. Dan kebetulan saya termasuk salah satu penerima beasiswa Al-Azhar dulu, Pak WR. Tahun 1998 saya tamat aliyah dari MAN Kota Baru, Padang Panjang, dapat beasiswa Al-Azhar. Selesai tamat S1 jurusan Tafsir Al-Quran Fakultas Usuluddin, yang kemudian nyasar bekerja sebagai kontraktor, Pak. Dan sekarang alhamdulillah kembali ke jalan yang benar, masuk ke bidang wakaf kembali. Jadi itu salah satu contoh lembaga yang berhasil menjalankan misi wakaf. Dan juga di negara kita banyak sebetulnya lembaga yang serupa. Ada Muhammadiyah yang terakhir kita baca juga sebagai lembaga katanya yang paling banyak memiliki wakaf uang di dunia. Ya, jumlahnya sudah mencapai triliunan. Ada juga Gontor, ya. Dan kalau bicara skopnya Sumatera Barat, ya kita punya juga Yayasan Wakaf Ar-Risalah yang baru berumur 20 tahun, tapi juga sudah memiliki aset dalam bentuk tanah, gedung, aset-aset wakaf yang lainnya termasuk uang, mungkin sudah mendekati angka 200 miliar juga mungkin Pak WR, yang menghasilkan manfaat wakaf yang sepenuhnya digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan pendidikan di sana. Nah, adik-adik sekalian yang saya banggakan, mungkin sedikit untuk 15 menit ke depan saya akan sampaikan sedikit materi ya tentang wakaf secara teori. Wakaf dalam bahasa Arab berarti al-habs, yang berarti menahan, berhenti atau diam. Jadi kalau kita baca Quran, kita ada mengenal istilah wakaf dan ibtida. Nah, wakaf itu artinya berhenti. Ya, kenapa wakaf diidentikan dengan berhenti karena atau tertahan? Karena memang orang yang berwakaf itu menahan kepemilikannya atau menghentikan atau memutuskan kepemilikannya terhadap suatu objek benda harta yang dia miliki tadinya. Dia lepaskan status kepemilikan, dia serahkan kepada nazir untuk kemudian harta wakaf tersebut ditahan asalnya, ditahan pokoknya, tidak boleh dijual, tidak boleh digadaikan, tidak boleh dihibahkan, tidak boleh diwariskan, tetapi yang digunakan adalah manfaatnya. Nah, itu wakaf secara bahasa. Kemudian secara istilah, dalam syariat Islam wakaf adalah menahan hak milik atas materi benda atau al-ain untuk tujuan menyedekahkan manfaat atau faidahnya. Jadi wakaf itu artinya apa? Seseorang yang melepaskan kepemilikannya terhadap suatu objek harta yang dia miliki. Nanti kita akan sampaikan objek wakaf itu bisa benda bergerak, bisa benda tidak bergerak. Benda bergerak bisa tanah, rumah, ruko, kebun dan lain sebagainya. Yang tidak bergerak, itu ya, itu yang bergerak mobil, hewan, termasuk juga uang, saham, apalagi royalti dan lain sebagainya. Kemudian dia melepaskan kepemilikannya terhadap objek hartanya tersebut untuk kemudian manfaat yang dihasilkan dari pengelolaan objek tersebut diberikan kepada orang yang berhak menerimanya. Itu pengertian wakaf secara istilah dalam syariat Islam. Kemudian kalau kita teliti lebih dalam lagi, seperti kita ketahui dalam Islam ada setidaknya 4 mazhab, ada Hanafi, ada Maliki, ada Syafi'i, ada Hambali. Memang masing-masing mazhab punya definisi yang berbeda-beda, namun pada dasarnya wakaf itu memang melepaskan kepemilikan hak, kecuali perbedaan yang terdapat pada mazhab Hanafi. Kalau mazhab Hanafi mengatakan orang yang berwakaf boleh tidak melepaskan atau dia tidak melepaskan kepemilikan atas barang wakaf tersebut. Jadi pada dasarnya masih milik dia, tapi dia
mensedekahkan manfaat dari harta benda yang dia miliki tersebut. Tapi yang kita pilih dalam hal ini yang menjadi pendapat jumhur ulama adalah pendapat mazhab Syafi'i, yang kemudian dalam pengertian wakaf secara kontemporer digabungkan juga dengan pendapat mazhab Maliki, di mana wakaf itu adalah melepaskan kepemilikan atas suatu harta atau benda baik secara selama-lamanya maupun secara sementara. Jadi wakaf itu nanti adik-adik sekalian juga ada yang bersifat selama-lamanya atau abadi atau permanen. Seperti saya mungkin mewakafkan rumah ya untuk yayasan atau untuk unit pengumpulan wakaf UNP untuk digunakan mungkin untuk rumah tahfiz atau jadikan kos-kosan dan seterusnya sampai selama-lamanya, sudah sampai hari kiamat bukan milik saya lagi rumah tersebut. Namun bisa juga dengan jenis kedua, saya sampaikan saya wakafkan rumah saya hanya untuk waktu 10 tahun. Ya, begitu nanti mungkin 10 tahun anak saya mungkin sudah besar butuh rumah, saya ambil kembali. Nah, itu juga bisa. Itu namanya wakaf temporer atau wakaf muakkad. Nah, itu definisi wakaf dalam agama Islam. Dalam undang-undang mungkin juga boleh dilihat kan dari definisi undang-undang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 dan PP Nomor 42 Tahun 2006. Jadi wakaf ini sudah menjadi sesuatu yang diatur oleh undang-undang di negara kita sudah lama ya, dari tahun 2004. Bahkan pada tahun tersebut telah resmi didirikan badan khusus yang bernama Badan Wakaf Indonesia yang menjadi regulator untuk mengatur tentang kegiatan perwakafan di Republik Indonesia, dan juga sudah ada PP-nya ya, Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006. Adapun definisi wakaf menurut undang-undang di negara kita adalah yaitu perbuatan hukum wakif. Wakif artinya orang berwakaf untuk memisahkan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu yang tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan atau kesejahteraan umum menurut syariah. Ini sekarang definisi wakaf yang kita gunakan di lembaga-lembaga wakaf di Indonesia. Kemudian adik-adik sekalian ya, tentunya kita bertanya, wakaf ini apa dasarnya dalam agama kita? Kalau zakat sering kita ketemu istilah zakat dalam Al-Quran, sedekah juga banyak, infak sangat banyak ya. Dalam surat Al-Baqarah misalkan 261, matsalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah, itu tentang infak semua. Tapi kalau tentang wakaf, memang kalau dicari dalam Al-Quran kalimat wakaf berarti wakaf yang kita bahas sore hari ini memang tidak ketemu. Tetapi tentu kita kembali kepada ajaran ilmunya para ulama yang mengkaji Al-Quran ya. Dalam literasi yang ditulis oleh para ulama, beberapa ayat yang terdapat dalam Al-Quran, surah Al-Baqarah 261, surah Al-Hajj ayat 77, dan yang tadi kita bacakan surah Ali Imran, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim, yang artinya kalian atau kamu tidak akan pernah mencapai derajat kebaikan sampai kamu atau kalian menafkahkan apa-apa yang kalian cintai. Ya, nah oleh para ulama ayat inilah yang menjadi dasar atau dalil Al-Quran tentang pensyariatan wakaf. Ya, termasuk ya ayyuhalladzina amanu irka'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Ya. Dan yang paling jelas juga terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 261, matsalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabil, dan seterusnya. Ayat yang mungkin semua kita sudah familiar, ayat yang menceritakan tentang bahwasanya seseorang yang menginfakkan hartanya maka akan Allah balas dengan 700 kali lipat dari apa yang dia berikan. Kemudian dari sisi perspektif sunnah, bahwasanya wakaf ini pertama kali disyariatkan oleh Rasulullah SAW kepada sahabat beliau bernama Umar bin Khattab. Ketika selesai perang Tabuk, umat Islam memenangkan peperangan menghadapi bangsa Romawi,
kemudian Rasulullah membagi-bagikan harta rampasan perang, maka yang termasuk mendapatkan rampasan perang yang paling besar adalah Umar bin Khattab. Salah satu di antara harta rampasan perang yang beliau dapatkan adalah sebidang tanah di daerah Khaybar namanya. Khaybar itu di utaranya kota Madinah, berbatasan dengan Yordania. Kata Umar bin Khattab, itu merupakan harta yang paling beliau cintai yang pernah beliau miliki. Namun beliau ketika mendengar firman Allah tadi, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, beliau datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan beliau menyampaikan, "Ya Rasulullah, saya tidak pernah memiliki harta yang lebih tinggi nilainya dan lebih saya cintai dibanding sebidang tanah di daerah Khaybar tersebut." Beliau minta pendapat Rasulullah, apa yang bisa saya lakukan untuk mendapatkan kebaikan daripada Allah Subhanahu wa taala? Maka Nabi bersabda, kata Nabi, "In syi'ta habasta aslaha wa tasaddaqta bihi." Kalau kamu mau wahai Umar, kata Rasulullah, kamu tahan sumbernya dan kamu sedekahkan manfaatnya. Inilah cikal bakal hadis yang difahami sebagai sabda Nabi pertama yang mengarahkan pengikutnya atau sahabatnya untuk berwakaf. Kata Rasulullah, tahan sumbernya dan sedekahkan manfaatnya. Maksudnya apa itu tahan sumbernya? Artinya tahan, jaga. Jangan sampai dijual, jangan sampai diwariskan, jangan sampai dihibahkan, jangan sampai dia hilang atau rusak. Jaga keberlangsungannya selama-lamanya. Lalu sedekahkan manfaat yang bersumber dari barang tersebut. Kalau dia tanah, ya tanahnya tetap harus ada. Tanam di situ mungkin kebun sawit, tanam di situ kebun kurma, atau buat di situ peternakan kambing, sapi, peternakan ayam dan lain sebagainya. Kemudian hasil yang didapatkan dari tanah itu, itulah nanti yang akan dibagi-bagikan kepada orang yang berhak. Sedangkan tanahnya yang diwakafkan, sejak dilepaskan menjadi aset wakaf sampai hari kiamat, tidak berkurang barang 1 cm pun. Ya, kecuali kalau dia menguap. Nah, itu qadar Allah itu ya. Kalau dia menguap atau hilang tiba-tiba, nah itu qadar Allah. Tapi yang jelas dia akan abadi insyaallah ya sampai hari kiamat. Nah, itu dalil yang pertama tentang wakaf dari sunnah Rasulullah. Kemudian diikuti oleh pengamalan sahabat-sahabat yang lain seperti Abu Talha yang mensedekahkan hartanya juga yang paling berharga, yaitu kebun kurma yang bernama Bayruha. Sekarang telah berada posisinya dalam Masjid Nabawi. Dulu di depan rumahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu juga semua karena mendengar ayat tadi. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Begitulah dulu kemuliaan para sahabat. Begitu mendengar wahyu turun, langsung diamalkan. Bahkan mereka mengamalkannya secara harfiah. Kalian tidak akan mendapatkan kebaikan sampai kalian mampu menginfakkan mana-mana yang paling kalian suka. Kalau kita udah sampai belum ke situ, kira-kira apa? Yang paling kita cintai, yang paling kita suka, itu yang kita nafkahkan, yang kita infakkan, yang kita wakafkan. Nah, mungkin belum sampai kita ke sana, ya. Makanya para ulama mengatakan nilai pahala yang paling tinggi dari sedekah, infak, terutama wakaf, yaitu sesuatu yang kita berikan yang sangat-sangat sedang kita cintai pada waktu itu, maka itulah yang kita berikan. Baru kita sampai ke level ayat ini yang mengatakan lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbu. Baru seminggu beli mobil Pajero ya Pak ya, sedang gagah-gagahnya jalan, tiba-tiba terdengar sayup-sayup di masjid ayat berbunyi lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbu. Langsung besoknya datang ke UPW, UNP mewakafkan mobil Pajero-nya. Nah, ini baru sampai ke level lan tanalul birra tadi. Kemudian diikuti juga oleh sahabat-sahabat yang lain seperti Utsman bin Affan ya. Beliau mensedekahkan uangnya untuk membeli sumur. Nah, inilah yang kemudian menjadi dasar juga wakaf melalui uang. Dia punyanya uang, dia nggak punya sumur, dia nggak punya tanah, dia nggak punya rumah, tapi dia punya uang. Tapi dia ingin yang menjadi objek wakaf atas namanya itu adalah sumur, tanah atau rumah. Lalu bagaimana caranya? Dia berikan uang, lalu uangnya dibelikan untuk biaya pembelian sumur atau rumah atau tanah tersebut. Kemudian dari dasar hukum perspektif negara tadi sudah kita jelaskan, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 dan PP Nomor 42 Tahun 2006. Kemudian
histori wakaf tadi juga sudah saya singgung ya. Mulai dari Umar bin Khattab yang mencedekah atau mewakafkan tanahnya di Khaybar, Abu Talhah yang mewakafkan kebunnya di depan Masjid Nabawi namanya kebun Bairuha. Kemudian juga Utsman bin Affan yang mewakafkan sumurnya. Tadi juga disinggung Pak WR, ada kebun kurma yang luasnya puluhan hektar. Bahkan juga ada hotel ya di Masjid Nabawi, di dekat Masjid Nabawi namanya Hotel Utsman bin Affan, hotel bintang 5 yang saat ini terus beroperasi menghasilkan profit, yang mana semua profit yang didapatkan dari aset-aset wakafnya Utsman bin Affan tersebut diberikan seluruhnya untuk kepentingan umat Islam. Bisa kita bayangkan betapa banyaknya pahala yang mengalir hari ini untuk sahabat Utsman bin Affan. Kemudian juga wakaf dengan peranan wakaf dalam puncak peradaban umat ya, sepanjang peradaban umat Islam dari Khilafah Abbasiyah, Umayyah, Utsmaniyah, Fatimiyah ya, semua telah ditopang, didirikan dan mendapatkan kesejahteraan, diantaranya adalah dengan wakaf ini ya. Termasuk tadi yang sudah kita jelaskan di era Fatimiyah, di mana di situ pertama kali didirikan Universitas Al-Azhar. Kemudian adik-adik sekalian yang saya banggakan, sedikit mohon izin kalau bisa ditampilkan yang definisi dan unsur wakaf, slide berikutnya. Next. Ya, di sini. Nah, ini ada beberapa unsur daripada wakaf itu. Jadi ada setidaknya 5 unsur wakaf. Yang pertama wakaf di atas tadi judulnya, definisinya sudah kita jelaskan. Yang kedua benda wakaf. Namanya wakaf tentu harus ada benda yang diwakafkan, ya. Nah, apa syarat benda wakaf ini? Benda yang diwakafkan itu syaratnya harus sesuatu yang bersifat abadi atau setidaknya tahan lama, memiliki daya tahan lama dan memiliki jangka waktu yang panjang manfaatnya. Jadi kita meskipun ada gunanya, ada manfaatnya, kita tidak sah kalau berwakaf itu kue bolu sebesar rumah misalkan gitu. Boleh tidak? Saya mau berwakaf kue bolu sebesar rumah. Bisa menjadi benda wakaf? Ya nggak bisa. Karena umurnya paling berapa itu? 3 hari, 7 hari, dimakan semut habis atau basi dan seterusnya. Jadi yang bisa diwakafkan itu adalah sesuatu yang bernilai manfaat atau memiliki jangka waktu yang lama ya, atau kalau bisa abadi seperti tanah. Ya memang kalau abadi dalam artian sampai kiamat barangkali selain tanah nggak ada ya Pak ya. Yang namanya rumah juga mungkin lama-lama hancur, yang namanya ruko juga demikian, tapi setidaknya memiliki jangka waktu yang lama, tidak dalam waktu seminggu, 2 minggu atau 1 bulan ya. Kemudian yang kedua wakif, orang yang berwakaf, harus ada orang berwakaf. Karena wakaf itu adalah penyerahan kepemilikan dari orang yang memiliki suatu harta kepada pihak kedua yang bernama nazir ya. Kemudian nazir. Apa artinya nazir? Nazir artinya orang yang menerima amanat wakaf. Jadi kita tidak bisa berwakaf kasih gitu aja. Mungkin kita lihat ada teman ya, tolong nih saya mau berwakaf, ambil ini, nggak bisa begitu. Kita harus menunjuk seorang nazir ya. Nazir itu apa artinya? Orang yang mendapatkan amanah untuk mengelola, menjaga aset wakaf tersebut. Tidak saja menjaganya, tetapi juga yang lebih penting dari itu adalah mengelolanya. Nah, sekarang di dalam negara kita diatur oleh undang-undang, sebuah lembaga unit yang mengumpulkan wakaf harus memiliki nazir minimal 2 orang bersertifikat, memiliki sertifikat kompetensi nasional dari Badan Wakaf Indonesia. Jadi tidak hanya sekedar tahu agama nazir itu, tidak hanya sekedar mengerti fikih, tapi nazir itu harus seseorang yang memang kompeten di dalam mengembangkan aset itu. Makanya tadi saya sampaikan, nazir itu lebih banyaknya yang dibutuhkan bukannya LC, SAG, enggak. Kalau bisa nazir itu yang memang orang yang ahli dalam ekonomi, ahli bisnis, ahli manajemen risiko dan seterusnya. Nah, ini yang dicari untuk pengembangan wakaf ini. Kalau yang tahu agama ya cukup 1 orang saja sudah cukup. Atau bahkan nggak mesti juga ada, karena nanti yang belajar umum pun bisa diberikan wawasan dasar tentang hukum fikihnya wakaf ini. Tapi yang lebih penting adalah nazir itu harus orang yang
memiliki kompetensi yang cukup ya. Kemudian ada ikrar wakaf. Jadi dalam wakaf itu memang harus ada ikrarnya. Jadi harus ada pernyataan secara jelas dari orang yang memiliki harta. Dalam hal ini kalau dia tanah biasanya di KUA ya. Datang ke KUA menyampaikan ikrar wakaf, kemudian diproses oleh KUA sehingga tanah tersebut nanti menjadi aset wakaf dan sertifikatnya pun bisa nanti berubah menjadi dari sertifikat hak milik menjadi sertifikat wakaf. Kalau sudah sertifikat wakaf biasanya bebas pajak, PBB nggak bayar lagi biasanya. Gitu ya. Kemudian ya itu yang keempat. Yang kelima ada yang disebut dengan mauquf alaih, artinya adalah orang yang diberikan wasiat oleh wakif untuk menerima manfaat wakaf. Jadi orang yang berwakaf dia punya hak untuk menentukan siapa orang yang akan menerima manfaat daripada aset wakaf ini. Ya. Nah, dalam hal ini maka wakaf itu terbagi tiga. Dalam penentuan penerima manfaat wakaf, maka wakaf itu terbagi ke dalam tiga jenis. Yang pertama wakaf sosial. Artinya apa? Wakaf sosial itu berarti manfaat daripada wakaf yang dikelola tersebut diberikan kepada sosial umum, kepada masyarakat secara umum, fakir miskin, duafa, mahasiswa, janda dan lain sebagainya, tidak ada pembatasan, umum. Bahkan orang non-muslim pun juga boleh. Nah, itu namanya wakful khairi, wakaf umum ya. Kemudian yang kedua ada yang disebut dengan wakaf khairi atau wakaf keluarga. Jadi seseorang boleh, dia mungkin punya aset, punya tanah, punya rumah, punya ruko, punya uang bahkan, karena dia pikir dia segera akan meninggal, semua kita akan meninggal, dia ingin semua asetnya ini nanti dikelola oleh nazir, tapi dia ingin aset tersebut, manfaat yang dihasilkannya, profit yang didapatkannya hanya untuk dinikmati oleh anak-anak, ponakan, cucu, cicitnya saja. Tidak diberikan kepada orang-orang yang lain. Ini boleh atau tidak? Maka ini boleh. Ini yang dimaksud dengan wakaf khairi. Apa contohnya diantaranya seperti yang dilakukan oleh salah seorang keluarga Aceh di Makkatul Mukarramah. Dia punya sejumlah gedung apartemen. Sebelum dia meninggal dia berwakaf. Apa wasiatnya? Wakaf ini saya peruntukkan manfaatnya dari pengelolaannya, penyewaan kamar-kamarnya hanya khusus untuk jamaah haji dari Indonesia asal provinsi Aceh, Nanggro Aceh Darussalam. Jadi kalau kita pergi haji, orang-orang Aceh di sana adik sekalian, sebelum mereka pulang ke Indonesia nanti akan dipanggil oleh lembaga wakaf atau nazir wakaf Aceh di sana. Masing-masing akan dapat cek atau uang cash ya, senilai masing-masing 1.000 rial rupiah. 1.000 rial rupiah itu jumlahnya cukup besar Pak WR, 4,3 juta. Berapa ribu jamaah Aceh semuanya mendapat 4,3 juta rupiah sebelum pulang ke tanah air. Karena dulu orang yang berwakaf berwasiat manfaat wakaf hanya diperuntukkan untuk jamaah haji yang datang dari Aceh. Itu boleh. Itu haknya wakif, orang yang berwakaf. Kemudian ada lagi yang ketiga namanya wakaf mustarak ya. Wakaf gabungan antara sosial dan keluarga. 50%-nya boleh buat masyarakat umum, 50%-nya lagi khusus untuk keluarganya saja. Ini juga bisa dilakukan. Jadi dari sisi penerima manfaat wakaf ada 3 jenis wakaf: wakaf sosial, wakaf keluarga, dan wakaf gabungan antara sosial dan keluarga. Kemudian ya bisa next jenis-jenis wakaf berikutnya. Lanjut. Ya, balik lagi, back. Nah ini, dari sisi waktu, tadi sudah kita jelaskan wakaf itu ada yang bersifat temporer, ada yang bersifat permanen, dan ada yang bersifat temporer. Kalau mau permanen, berarti kita melepaskan kepemilikan kita terhadap suatu objek wakaf selama-lamanya. Sudah wakafkan tanah, rumah, ruko, dan seterusnya, sudah. Kita sampai hari kiamat nggak bisa lagi mengambilnya. Apa yang bisa kita lakukan? Oh, nanti ternyata nazirnya nggak benar. Nggak jujur, tidak amanah, tidak kompeten, maka semaksimal yang bisa kita lakukan adalah mengajukan permohonan ke Badan Wakaf Indonesia untuk mengganti nazirnya. Kalau membatalkan, saya nggak jadi berwakaf kalau gitu, karena nazirnya nggak benar, nggak jujur, nggak kompeten. Sudah 10 tahun tanah diberikan nggak pernah dikelola, malah sudah tumbuh ilalang setinggi rumah. Nah, dia nggak bisa membatalkan wakafnya. Yang bisa dia lakukan apa? Dia mengadukan ke BWI kasus tersebut, nanti BWI akan mengcancel, membatalkan
kenaziran nazirnya yang pertama dialihkan kepada nazir yang lain yang kompeten. Nah, itu sekarang ada kasusnya di Padang itu, Pak. Adik-adik sekalian. Ya, seperti kasus di Lembaga Wakaf PGAI di Jati. Nah, itu terjadi. Ya, mungkin tidak pada tempatnya kita ceritakan secara detail ya, Pak ya. Baik, kemudian dari sisi penggunaannya, ya, jadi wakaf itu dari sisi penggunaannya ada yang bisa langsung digunakan, itu yang maksud dengan mubashir, dan ada yang harus diinvestasikan dulu, ya. Ada yang bisa langsung digunakan dan ada yang harus diinvestasikan dulu seperti uang. Kemudian dari sisi jenis bendanya tadi sudah kita jelaskan, ada objek wakaf dalam bentuk aset tetap, tanah, bangunan, kebun, ruko. Ada aset bergerak selain uang seperti saham, kita bisa mewakafkan saham kita, surat berharga yang kita miliki, ya, hak paten, royalti, bahkan kita bisa mewakafkan asuransi jiwa kita. Nah, ini mungkin baru kita dengar ya. Kalau ada di antara kita di sini yang punya asuransi jiwa, ya, pertanggungannya mungkin 1 miliar. Kalau meninggal nanti ahli waris mendapatkan 1 miliar. Kita yang bayar preminya tiap bulan, begitu kita meninggal yang dapat uangnya siapa? Ahli waris. Kita yang menyisihkan gaji kita tiap bulan. Begitu kita meninggal, yang ambilnya siapa? Ahli waris. Enak atau enggak enak? Enak atau enggak enak itu Adik-adik? Ya, ahli warisnya yang enak ya. Kita yang memberikan ya mungkin enggak enak, tapi tetap kita bahagiakan ahli waris kita mendapatkannya. Tapi bagaimana caranya? Supaya kita mendapatkan bagian dari manfaat yang kita diterima oleh ahli waris tersebut, maka sekarang ada namanya wakaf wasiat pertanggungan asuransi. Ya, jadi kalau ibu-ibu bapak, adik-adik punya asuransi, datang ke lembaga wakaf, ke UPW UNP, Pak, Bu, saya mau mewakafkan pertanggungan asuransi jiwa saya. Kalau saya meninggal 40% maksimal menurut undang-undang, saya akan wakafkan kepada UPW UNP. Nanti pihak asuransi mencatat itu, ada saksi-saksinya, sudah. Nanti begitu terjadi qadarullah ajal kita datang, UPW tinggal mengurus, atau mungkin pihak asuransi secara otomatis memberikan kepada UPW. Tapi ya jangan salahkan kalau menjelang itu UPW berdoa terus. Ya, siapa lagi yang meninggal besok ini gitu. Ya. Itu ada lembaga di Jawa Barat namanya Maghfirah, telah berhasil menghimpun wakaf wasiat asuransi jiwa ini sebesar 44 miliar rupiah. Sejak 2 tahun yang lalu. Sekarang terus tiap bulan terjadi pencairan, Pak. Ada yang meninggal, 1 orang, 2 orang, masuk ke rekening UPW-nya. Ya. Tapi tentu agak kurang apa namanya ya, karena terjadi semacam harapan. Iya, harapan untuk meninggal ya. Harapan agar ada yang meninggal gitu ya. Walaupun kita semua akan meninggal ya. Tapi itu tentunya cara yang smart. Kita udah capek-capek bekerja, menyisihkan uang, giliran kita meninggal yang menikmati semua ahli waris. Nah, kalau kita mau sebagian kita bawa menjadi harta kita yang mengalir pahalanya, maka wasiatkanlah sebagai wakaf ya. Nah, itu dari sisi bendanya. Kemudian sedikit lagi ya, ada juga yang kita kenal dengan wakaf uang dan wakaf melalui uang ya. Kalau wakaf uang, memang uangnya yang kita wakafkan. Kalau selama ini kan kita tahunya berwakaf itu kalau punya tanah sekian hektar, punya rumah mungkin 3 unit, punya ruko ya, punya kebun. Kalau nggak punya itu ya kayaknya nggak bisa kita berwakaf. Tapi ternyata tidak, adik-adik sekalian. Kita bisa berwakaf meskipun kita punya hanya uang berapapun di badan kita. Punya uang 10.000, wakafkan 10.000. Niatnya wakaf ya, bukan sedekah, bukan infak. Sekarang tadi saya dengar sudah pakai aplikasi. Ya, kalau sudah pakai aplikasi aman. Nggak perlu lagi ada rasa sungkan atau mau wakaf kok cuma 10.000 gitu ya. Kalau ngasih cash mungkin ada rasa kurang enak. Tapi kalau sudah pakai aplikasi bebas, mau 10.000, mau 20.000 ya. Sebagai info ya, kami di Arisalah saat ini juga mengelola wakaf uang untuk anak-anak siswa. Setiap awal bulan mereka berlomba-lomba berwakaf. Ada yang ngasih 2.000 rupiah, ada yang 500 rupiah koin yang didapatin di bawah tempat tidur, bawah sekolah, besok berwakaf. Ya, tapi dari kumpulan siswa yang ada yang sekitar 2.000 orang tersebut, setiap awal bulan akumulasi infak atau wakaf uang mereka mencapai 10 juta lebih, Pak.
tiap bulan. Kalau setahun sudah berapa? Setahun sudah 120 juta. Sekarang sudah berjalan 3 tahun. Ya, sudah berjalan 2 tahun. Berarti sudah sekitar 240 juta. Kalau 10 tahun sudah 1, sekian M. Itu baru siswinya saja. Ada juga guru-guru dan karyawan, jumlahnya 600-an orang. Berwakaf, ada yang dipotong 100 ribu dari payroll gajinya, ada yang 50 ribu, bahkan ada yang 2 ribu. Karena kita pakai angket Google Form, ya dia tulis 2 ribu, mau kita potong 2 ribu. Ya, kan seikhlasnya. Tapi alhamdulillah dari pengumpulan guru karyawan kita menghasilkan wakaf uang setiap awal bulan itu lebih dari 12 juta rupiah. Jadi guru, karyawan, wali murid ada sekitar 25 juta rupiah setiap bulan yang menjadi endowment atau dana wakaf abadi yang terus berakumulasi. 1 rupiah pun tidak akan pernah hilang, berkurang sampai hari kiamat. Yang terjadi sebaliknya akan terus bertambah karena dia dikelola. Bagaimana cara mengelola wakaf uang? Caranya ada beberapa macam. Diinvestasikan di perbankan, di produk-produk perbankan dengan deposito misalkan. Ada namanya sekarang juga CWLS, cash CWLS, saya lupa namanya, semacam wakaf link sukuk gitu ya. Bisa kita depositokan atau mungkin kita investasikan secara langsung. Uang sudah terkumpul 1 miliar rupiah, mau bikin usaha peternakan kambing, ayam petelur, ternak ikan, silakan gunakan uang tersebut. Tapi ingat prinsipnya apa? Tidak boleh rugi 1 sen pun. Lalu bagaimana usaha nggak boleh rugi? Nah, kita carikan mitigasinya dengan diasuransikan, dengan disediakan jaminannya misalnya. Jadi boleh digunakan dan memang harus digunakan. Harus diproduksikan uang itu, nggak boleh cuma ngendon di lemari saja. Ya, lalu dari manfaatnya itulah yang nanti kemudian dibagi-bagikan kepada mauquf alaihnya. Kemudian ada yang namanya juga wakaf melalui uang. Wakaf pakai uang, tapi tujuannya bukan uangnya yang diwakafkan, tapi wakaf untuk suatu objek benda bergerak atau tidak bergerak, tapi dibayar menggunakan uang. Contoh begini. UPW UNP akan membebaskan tanah di samping kampus 1 hektar, harganya 1 miliar. Ya, tanah tersebut akan dibeli dengan dana wakaf. Uangnya belum ada. Dibuatlah kupon, 1 kupon harganya 100.000 atau 10.000, diserahkan ke mahasiswa untuk dibeli. Mahasiswa mengeluarkan uang 10.000, kuponnya dia ambil. Uang yang 10.000 ini namanya wakaf melalui uang. Jadi dia bukan wakaf uang. Itu namanya wakaf untuk tanah tapi melalui uang. Uangnya nanti akan digunakan untuk membeli tanah tersebut. Jadi bukan uangnya yang dijaga, tetapi tanahnya. Karena judulnya wakaf melalui uang. Tapi kalau wakaf uang memang uangnya ya. Nah, adik-adik sekalian, Bapak dan Ibu yang saya hormati dan saya muliakan, sebetulnya pembahasan wakaf ini pembahasan yang sangat luas ya. Mungkin tidak cukup waktu 40 menit kita untuk membahasnya, tapi barangkali sekedar sharing, sekedar memberikan pencerahan dan wawasan bagi kita, saya pikir cukup dulu sampai di sini, karena kebetulan saya juga ada agenda lain yang harus saya tunaikan sebelum salat maghrib. Maka mudah-mudahan sedikit yang saya sampaikan ini bisa memberikan pencerahan, penambahan wawasan buat adik-adik sekalian. Bahasanya wakaf ini memang betul-betul sebuah instrumen ekonomi, instrumen kebaikan yang sangat dahsyat. Kita bisa bayangkan kalau UNP pada suatu hari nanti punya sekian banyak aset wakaf, sekian ribu hektar tanah, sekian ribu hektar kebun sawit, ya, sekian ribu rumah kos-kosan, apalagi misalkan sekian tadi berapa triliun Pak PR? 20 triliun, ya. Maka mimpi yang tadi disampaikan, kuliah adik-adik kita nanti, generasi-generasi kita mungkin 10 tahun, 20 tahun yang akan datang bisa free, bisa gratis seperti yang saat ini sudah terjadi tadi di Al-Azhar University. Yaitu baru bicara soal dimensi pendidikan. Sebetulnya dimensinya sangat luas untuk semua lapisan masyarakat. Ya, kalau hari ini Ar-Risalah baru hanya bisa memberikan beasiswa untuk penghafal-penghafal Al-Quran
yang hafal 5 juz, 10 juz, 20 juz, 30 juz diberikan beasiswa yang cukup besar, antara 5 juta sampai 20 juta rupiah para siswa-siswi yang hafal Al-Quran. Juga dari manfaat wakaf yang dihimpun diberikan beasiswa buat alumni yang baru tamat yang ingin melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi terutama di luar negeri. Terakhir saya dengar dapat bantuan 3 juta rupiah, 2 dari zakat, 1 dari wakaf. Setiap yang mau kuliah ke luar negeri. Dan kemudian juga ada masyarakat sekitar, para duafa, para yatim, bahkan sebagian dari siswa-siswi yang berprestasi tapi dari golongan duafa telah dibebaskan biaya sekolahnya. Bahkan juga dari dana manfaat wakaf yang terkumpul, di antara capaian yang diraih oleh Yayasan Wakaf Ar-Risalah, hari ini seluruh putra-putri, guru, karyawan bisa menikmati pendidikan yang berkualitas di Ar-Risalah dengan biaya 0 rupiah. Ya, ini semua bersumber dari hasil manfaat wakaf yang didapatkan dari aset-aset wakaf yang dikelola. Saya pikir demikian. Terima kasih dan mohon maaf atas kekurangan dalam penyampaian, salah khilaf ucapan dan perkataan. Sekali lagi yang saya sampaikan ini masih jauh dari sempurna karena memang saya sendiri bukan praktisi sejatinya, baru orang yang juga baru belajar. Maka mudah-mudahan sedikit pemantik bagi adik-adik semua untuk semakin semangat lagi dalam mendalami literasi wakaf, dan tentunya lebih utama lagi semangat juga untuk berwakaf. Karena dulu seperti dikatakan oleh Imam Syafi'i, tidak ada satupun sahabat Nabi yang memiliki kemampuan kecuali pasti mereka memiliki satu objek wakaf. Tinggal kita pilih, punya rumah, punya ruko, punya tanah, ya silahkan wakafkan kalau memang kita ada kelebihan. Tapi kalau nggak mampu, nggak punya, bisa dengan 10.000 rupiah, 5.000 rupiah melalui wakaf uang yang sudah ada sekarang ini, sarananya di UPW UNP. Demikian, terima kasih sekali lagi Pak WR. Mohon maaf atas kesalahan dan kekhilafan. Aku qouli hadza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada narasumber kita Bapak Haji Nabimul Amin LCMA yang telah menempatkan materi pada hari ini yang bermanfaat besar bagi kita semua. Semoga ilmu yang disampaikan menjadi pemahaman bagi kita semua untuk lebih semangat ikut wakaf, terkhususnya di universitas pada ini. Mungkin izin Pak, jika misalnya kita buka untuk pertanyaan, apakah bisa Pak? Dua aja. Baik, mungkin pertanyaan 2 saja, singkat. Karena kebetulan saya harus menunaikan tugas menjadi imam sholat maghrib di Masjid Raya Sumatera Barat. Waktu maghrib tinggal 15 menit lagi. Silakan. Mungkin itu dipercepat. Silakan Bapak Ibu semua. Ya, Silakan Ibu lebih dahulu. Kasih mic. Cepat saja. Ini. Ada. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, Bu Winda, pakai mic. Mati Pak WR, Bapak Rektor dan Bin, Pak PDH dan resmi untuk Ustaz kita. Menarik sekali penjelasan Bapak. Saya sampaikan ke Pak WR, saya bukan mengambil mawar, tapi undangan dari PT Halal karena tentunya juga. Begini Pak, tadi ada wakaf uang yang diberikan kepada pengelola. Apakah, pertanyaan saya pertama, apakah boleh pengelola itu sifatnya perorangan? Misalnya gini, orang tua saya berwakaf, tapi dititipkan ke saya secara pribadi. Nanti ini untuk anak cucu, misalnya. Itu bolehkah? Atau boleh? Atau memang harus ke yayasan pengelola wakaf yang memang sudah diakui oleh pemerintah di Indonesia? Yang pertama. Yang kedua, kalau seandainya diizinkan kita berwakaf atau saya berwakaf kepada anak saya untuk ini dikelola ya, kamu kelola nanti kalau seandainya saya tidak ada. Apakah dia tanpa, karena saya tiada, karena waktu wakafnya uang, tapi diberikan berupa barang, kemudian manfaatnya seperti tadi, saya diberikan rumah, diberikan hotel, tapi nanti manfaat dari benda tersebut memang untuk tujuan wakaf pertama tadi. Yang ketiga, boleh Pak ya? Wakaf itu kan kepercayaan juga ya Ustaz ya. Sekarang ada yang bertanya, misalnya UMP mengelola wakaf,
Sementara UMP itu kan yayasannya bukan yayasan ya, sifatnya pemerintah, di mana dana-dana yang dikelola wakaf itu kan tidak semuanya penerima manfaatnya itu orang Islam. Sementara orang Islam itu kan berniat wakaf itu supaya nanti dimanfaatkan oleh orang Islam lagi. Nah itu bagaimana Ustaz? Ya. Jelas belum Ustaz? Mungkin untuk pertanyaan kita cukupkan satu saja. Alhamdulillah segala pertanyaan yang mungkin ada di mahasiswa dan dibantu sama ibu yang untuk memberikan pertanyaannya kepada Ustaz. Bisa langsung direkap aja. Nanti kita selesaikan bersama-sama. Ya bisa. Baik. Nanti yang semua udah masuk grup ya? Cepat. Nanti bisa ditanyakan. Udah. Waktunya habis. Silakan. Nggak hidup. Tekan sekali lagi Ustaz. Baik, terima kasih Ibu pertanyaannya. Yang pertama, kalau dalam perspektif syariat ya sebetulnya boleh. Tapi sekali lagi tentu kita ingin sesuatu itu terjamin keamanannya. Karena kalau sesuatu tidak ada administrasinya, dan perintah administrasi ini dalam Al-Quran kan juga sebuah perintah yang penting menjadi perhatian kita ya. Hutang piutang itu harus tercatat. Karena kalau tidak tercatat, tidak ada administrasinya, ya barangkali waktu ibunya masih ada, mungkin aman. Nanti begitu tidak ada, anak-anak belum tentu paham status daripada harta yang dititipkan oleh orang tua tersebut. Makanya kalau kita membawakan kepada undang-undang, ya yang sudah ditetapkan oleh BWI, maka berwakaf itu mesti kepada nazir, ya nazir yang memang memiliki kompetensi. Bahkan ke depan, ya lembaga wakaf tidak boleh lagi menerima aset wakaf kalau dalam lembaga wakaf itu tidak memiliki nazir yang memiliki sertifikat kompetensi nasional. Karena tujuan wakaf bukan hanya sekedar menerima begitu saja. Dia harus memiliki kemampuan, kompeten di dalam mengembangkan, mengelola, di samping amanah. Kalau amanah mungkin bisa dijamin amanah. Saya takut pada Allah, oke. Tapi kompetensinya bagaimana? Seorang nazir dia harus mengikuti pelatihan, harus ada sekolahnya dan seterusnya, supaya aset wakaf yang diterima tersebut betul-betul sesuai dengan tujuan yang berikan, menghasilkan manfaat, berproduksi untuk diberikan kepada yang diwasiatkan menerimanya. Kemudian yang kedua ya boleh juga kita menerima wasiat wakaf tadi dalam bentuk benda, boleh rumah, ruko ya. Tapi sekali lagi sama dengan pertama tadi, sebaiknya memang dibuat lembaga kenazirannya untuk status administrasinya biar jelas. Nah, untuk yang pertanyaan ketiga, ya memang kalau kita ingin saklek dalam penerapan hukum fikih wakaf, memang harus ditanya kepada yang berwakaf. Ini wakaf tujuan manfaat wakafnya untuk siapa? Ya, tapi biasanya kalau lembaga sudah menuliskan dalam visi misinya bahwasanya yang berwakaf ke lembaga kami ini manfaat wakafnya ditujukan untuk kepentingan pendidikan secara umum di UNP misalkan. Nah, berarti kita sudah terima dengan visi misi itu. Ketika kita bayar berarti kita sudah mengikrarkan, menyatakan bahwasanya manfaat wakaf yang kita berikan tersebut bebas diberikan oleh nazir, ya dalam hal ini UPW UNP diberikan kepada mauquf alaih yang sesuai dengan visi misi UNP tadi. Tapi kalau memang tetap ingin, pokoknya saya maunya manfaat wakaf ini hanya diterima oleh orang Islam saja, itu juga boleh, berhak kok. Ya, dan itu harus dicatat oleh nazir dalam hal ini. Atau bahkan hanya saya berikan khusus untuk fakultas MIPA saja gitu misalkan. Ya karena kebetulan mungkin beliau alumni MIPA, sekarang jadi orang kaya raya gitu kan. Nah, beliau ingin menyumbang sebuah lab MIPA dengan biaya pembangunan 1 miliar rupiah. Jadi melalui uang gitu ceritanya. Nah, itu juga boleh. Gitu ya Bu ya. Tapi secara umum visi misi UPW saya pikir itu adalah untuk semua sivitas yang ada di UNP. Saya rasa demikian mungkin jawabannya, dan terima kasih sekali lagi. Mudah-mudahan ada kesempatan lain kita bisa berjumpa kembali. Kalau ada di antara adik-adik mahasiswa yang ingin mendalami tentang wakaf, di sini juga alhamdulillah sudah ada bapak-bapak dosen kita yang certified. Kalau mungkin juga mau bermain ke BPW Arisalah, ahlan wa sahlan. Silahkan datang anytime ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas jawaban dari Bapak 0812 Haji Yaimul Hamil SIMA atas pertanyaan jawaban dari pertanyaan Ibu yang telah ditanyakan terkait dengan wakaf tadi. Mungkin itu sebelum kita tutup, mungkin ada sedikit tampilan video mengenai pengenalan wakaf, khususnya aplikasi wakaf. Mungkin bisa kita saksikan bersama.
baik. Ya, Izin Pak, ya. ya, kasih banyak. Ya, Pak. Kasih, Ustaz. Tugas umat juga. Ah, iya. Iya. Kasih banyak, Ustaz. Pak. Sampai sini, Pak. Ya. Kawan. Sama-sama kawan. Baik, sedikit untuk menambahkan kepada Anda semuanya dan kepada Bapak Ibu yang hadir juga pada sore hari ini. Insya Allah kita akan terus mengadakan tindak lanjut dari setiap kajian, terutama kita berfokus pada program prioritas dari pemerintah, terutama ya pemerintah RI, kemudian turun kepada seluruh perguruan tinggi dan juga sampailah kepada UNP menjadi unit pengelola wakaf UPW, UNP, dan alhamdulillah itu juga sudah di launching di ruang sidang senat ini juga. Dan seperti yang mungkin kalau anak-anak UK juga sebagian kemarin juga sudah kami sampaikan bahwa instrumen wakaf ini adalah merupakan instrumen yang sudah ada sejak zaman kerasulan dulu, sejak zaman Rasulullah, kemudian zaman kekhalifahan, dan sampai saat ini masih bertahan dan masih ada asetnya dan kemanfaatannya. Dan insya Allah kita akan terus melakukan secara rutin ya Pak Ustaz Miftahul Khair selaku Kepala UPT Halal. Dan tunggu nanti kabar berikutnya. Dan juga terkait yang pertanyaan bagi adik-adik yang mungkin ada yang mau ditanyakan, silahkan ditulis. Kalau di grup kan ada tuh grup, kalau nggak ada linknya nanti bisa minta ke kami, Ditmawa, kemudian atau juga UPT Halal, silahkan minta link untuk bergabung pada grup literasinya. Dan sanalah sampaikan nanti pertanyaan apapun terkait wakaf. Jadi sampaikanlah nanti kami akan sampaikan kepada ustadz yang berkompeten ataupun yang berwenang ataupun yang ahli untuk menjawabnya. Dan kami akan menyampaikan kembali jawabannya di grup itu. Dan juga mudah-mudahan jadi ada tinggallah seperti arsip question and answer, ada arsipnya. Menjelang web wakaf UNP juga ada, nanti kita sediakan untuk menu Q&A-nya. Ini silakan sedikit sebelum kita akhiri. Ya, silakan. Sore awas kopinya di mixernya. Udah, yang ada. Pakai mic. Ada yang perlu sampaikan? Baik, adik-adik sekalian, atau juga mungkin ada masih ada Pak Ibu dosennya atau pembimbingnya atau yang lainnya. Jadi kami terutama dari Direktorat Kemahasiswaan Akademik dan Alumni Ditmawa, kemudian secara subditnya subdit organisasi dan kesejahteraan mahasiswa, mengucapkan terima kasih atas kehadiran adik-adik sekalian. Dan kembali kami tetap kita sama-sama mendoakan dari ikhtiar dan usaha kita nih, bahwa dari langkah adik-adik, niat baiknya insya Allah itu membuahkan kebaikan akan kembali kepada diri adik-adik juga. Jadi yakinlah bahwa dalam topik wakaf kita ini tidak mustahil jadi kita mengundang adik-adik ini bukan untuk menjadi objek uangnya adik-adik, bukan itu. Jadi jangan ada yang salah paham, dan kemudian tentulah diikuti kajian demi kajiannya supaya jangan ada salah paham. Bahwa di sini bisa bersifat timbal balik, bisa ada sebagai subjeknya, bisa juga sebagai objeknya. Bahkan kalau diilustrasikan seperti penjelasan Ustaz tadi dengan wakaf, bahwa dengan 10.000 saja itu akan menjelma menjadi sebuah gedung pondok pesantren. Tidak mustahil, karena uang 10.000 itu yang akan dipertahankan oleh lembaga kenaziran ataupun nazirnya, dan dia akan berkembang terus. Jadi kalau saya umpamakan, wakaf itu adalah seperti bola salju. Dia tidak hilang, tapi akan terus menjadi sebuah bola yang jauh lebih besar. Dan terasanya kapan?
mungkin tadi lupa dijelaskan sama Ustaznya. Terasanya terutama setelah kita meninggal, baru akan terasa manfaat dari wakaf itu. Bahkan dari bukan 10.000, 2.000 pun juga akan bernilai, 1.000 pun juga akan bernilai. Penting dari keikhlasan dan rutinannya. Baik, itu aja. Kembali kepada nanti terakhir pada moderator MC. Itu aja palingan. Terima kasih banyak. Baik, terima kasih kepada Bapak yang telah menjelaskan juga terkait dengan terima kasih atas penyampaian mengenai pengenalan aplikasi wakaf. Semoga apa yang disampaikan tadi oleh pemateri menjadi paham bagi kita semua. Itu saja sedikit informasi juga untuk video juga akan dikirim di grup nantinya. Kemudian untuk terakhir nanti ada barcode ya, untuk absensi, untuk sertifikat khususnya yang hadir pada hari ini. Jadi silakan nanti di scan terlebih dahulu. Ya, mungkin itu saja. Terakhir mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan susah payah.